Shalom saudara, senang berjumpa kembali. Pembahasan kita kali ini adalah tentang memasuki musim yang baru. Apakah sebenarnya musim itu? Musim adalah sebuah periode waktu yang khusus, karena musim tidak bisa dipisahkan dengan waktu. Ada di sebuah musim itu berarti kita ada di sebuah periode waktu yang khusus. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ayat ini menjelaskan bahwa selama bumi masih ada, selama kita masih hidup, maka selalu akan ada musim, dan musim akan selalu berganti di dalam kehidupan kita. Namun yang menarik di sini adalah jika kita mempelajari firman Tuhan, kita mempelajari apa yang telah Tuhan perbuat dan apa yang Tuhan kerjakan, maka selalu berhubungan dengan musim, selalu berhubungan dengan waktu-waktu yang khusus. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama menjelaskan hal ini. Dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Lalu kemudian di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dijelaskan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Maka kita bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan itu selalu bekerja dalam waktu-waktu yang khusus di dalam kehidupan kita. Hal inilah yang terjadi di dalam kehidupan Naomi dan Ruth, yang bisa kita lihat di dalam kitab Ruth pasal yang pertama ayat yang ke-22 yang mengatakan, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Dalam peristiwa ini dikatakan ketika mereka kembali ke Bethlehem, disadari atau tidak disadari, tetapi tidak secara kebetulan, Alkitab mencatat bahwa mereka sudah masuk di dalam permulaan musim yang baru, yaitu permulaan musim menuai jelai. Tentu yang menjadi latar belakang dari peristiwa ini adalah keadaan kemalangan yang luar biasa yang terjadi terhadap Naomi dan Ruth. Alkitab mencatat bahwa Naomi bersama dengan suaminya merantau ke negeri Moab, dan yang terjadi adalah suaminya meninggal, lalu kemudian dua anak laki-lakinya meninggal. Itu merupakan saat-saat yang sulit dalam kehidupan Naomi, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Dalam perjalanannya, menantunya yang pertama yang bernama Orpa memutuskan untuk tidak mengikuti mereka kembali ke Bethlehem, tetapi Ruth menantunya mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ini yang menjadi keadaan kita sekarang. Mungkin kita baru saja melewati periode yang sulit di dalam kehidupan kita. Mungkin kita baru saja melewati kesukaran, kesakitan, kedukaan yang mendalam di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita percaya kepada Tuhan. Ini adalah saat yang tepat, saat dimana kita memasuki musim yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Jika kita meyakini bahwa saat ini Tuhan membawa kita kepada musim yang baru, maka apa yang harus kita tanam dalam hati kita? Apa yang harus kita tanam dalam pikiran kita, dalam keyakinan kita, dalam iman kita? Firman Tuhan menjelaskan hal ini kepada kita. Yang pertama, ketahuilah bahwa Tuhan itu selalu ada di setiap musim, di setiap waktu kehidupan kita. Mungkin kita berkata, ya saya tahu Tuhan itu ada, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bukan sekedar tahu, tetapi kita memiliki pengenalan dalam pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kita mengerti waktu kita berurusan dengan Tuhan, waktu kita mengaitkannya dengan waktu Tuhan, kita seringkali tidak mengerti waktunya Tuhan. Kita seringkali kehilangan kesempatan-kesempatan berharga untuk mengalami pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Kita seringkali terlambat, tetapi di sini kita mengerti diperlukan iman, diperlukan keyakinan bahwa ketika kita sedang memasuki musim yang baru, bahwa kita tahu yang harus kita lakukan adalah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-8 menjelaskan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mengapa kita harus mengecap dan melihat kebaikan Tuhan? Karena musim bisa berganti, keadaan bisa berubah, tetapi kasih setia Tuhan,
kebaikan Tuhan selalu tersedia setiap waktu, setiap musim di dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Ia baik untuk selama-lamanya. Kasih setianya dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua, buatlah perjanjian dan komitmen yang baru dengan Tuhan. Jika kita meyakini bahwa kita memasuki musim yang baru, maka pelajaran yang berharga yang bisa kita petik dari peristiwa Naomi dan Ruth adalah dengan membuat komitmen yang baru. Kita tahu dalam perjalanan ke Bethlehem, Ruth membuat perjanjian dan komitmen yang luar biasa dengan Naomi. Ia berkata kepada Naomi, "Kemana engkau pergi? Aku akan pergi. Bangsamu lah adalah bangsaku." Dan yang paling penting ia berkata, "Allahmu lah adalah Allahku." Komitmen dan perjanjian yang ia buat kepada Naomi itu merupakan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan dan memberikan dampak yang luar biasa dahsyat di dalam kehidupannya. Kita tahu selanjutnya bahwa perjalanan kehidupan Ruth adalah perjalanan kehidupan yang sangat luar biasa indahnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk kita membuat komitmen dan perjanjian yang baru dengan Tuhan? Tentu yang bisa kita lakukan adalah kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama yang sering kita lakukan. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah sering kita lakukan, yang menghambat pertumbuhan iman dan pengenalan kita akan Tuhan, yang menghambat kita untuk melihat pintu terbuka dan kebaikan-kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Namun yang tidak kalah penting adalah kita harus mengerti bahwa meskipun kita membuat komitmen dan perjanjian dengan manusia, dengan orang lain, tetapi ketika melibatkan Tuhan, maka kita bisa melihat perkenanan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Ruth dan Naomi itu merupakan pelajaran berharga. Ruth hanya membuat perjanjian terhadap Naomi, tetapi apa yang Ruth lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan melanjutkan rancangan keselamatannya kepada bangsa Israel melalui Ruth. Karena kita tahu bahwa Ruth adalah nenek moyang dari Kristus yang lahir dari rahim Maria. Karena itu ketika di depannya kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pilihan, maka pilihan kita adalah tetap mengasihi Tuhan. Pilihan kita adalah tetap taat dan setia kepadanya. Apapun harga yang harus kita bayar, kita harus siap melakukannya. Karena kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Haleluya. Yang ketiga adalah kembali ke Bethlehem. Pelajaran yang berharga dari Naomi dan Ruth adalah mereka memutuskan untuk kembali ke Bethlehem karena mereka memutuskan untuk memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupan mereka. Dan kita tahu apa makna Bethlehem. Bethlehem yang kita kenal adalah tempat kelahiran Kristus, dan ini merupakan gambaran bahwa Kristus adalah permulaan segala sesuatu. Kristus adalah awal segala sesuatu. Kristus adalah akhir dari segala sesuatu. Kembali kepada Bethlehem itu berbicara tentang kita mengarahkan tujuan kita kembali kepada Kristus. Karena kita harus mengerti dan memahami bahwa tujuan kehidupan kita yang sejati adalah Kristus. Apa yang Kristus kehendaki, apa yang Kristus inginkan, apa yang menjadi tugas dan panggilannya, itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak memungkiri bahwa kita tetap harus bekerja, tidak memungkiri bahwa kita tetap harus menjalankan panggilan keseharian kita, tetapi kita sudah memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan kita saat ini adalah Kristus dan kemuliaan namanya. Dan kita tahu Kristus berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Kita percaya bahwa segala penggenapan janji-janji Tuhan yang indah di dalam Kristus itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita tidak mengerti dengan jelas apakah yang akan terjadi di hari depan kita. Tetapi kita memiliki iman dan keyakinan di dalam Kristus bahwa yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita juga memiliki keyakinan seperti yang kita Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8 katakan, bahwa akhir suatu hal itu lebih baik daripada awalnya. Ini memberikan dorongan, ini memberikan keyakinan kepada kita untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Ia Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya, yang membuat segala sesuatu indah pada musimnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.